bensin, waktu, terus kemudian tenaga dan pikiran kita selama kita touring ini ada nilai ibadahnya nggak? Oh iya. Uang yang kita keluarkan itu nanti kan dihisab. Betul. Nih kamu tuh touring nanti misalnya di yaumil akhir tuh pas sebelum masuk ini mau ditanya sama malaikat, kamu sering touring dulu, ini dipakai apa gitu. Masya Allah, iya ya. Itu kan bisa kita, saya touring tuh nyebarin Quran. Pandemi seperti sekarang ini apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Oh ternyata by science ya, malah di ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. Nah maka beri mereka makanan. Ya makanannya seperti apa? Ya habatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah kangen banget nih dalam segmen Sapa Komunitas di Syamil TV. Sudah beberapa lama kita tidak mengudara, namun alhamdulillah Allah izinkan hari ini kita bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang menonton melalui channel Syamil TV Official, Inspirasi Kebaikan. Saya Zikri, alhamdulillah di kesempatan kali ini diberikan kesempatan lagi buat menyapa, dan juga tidak hanya menyapa Anda saja, tapi juga tamu yang hari ini hadir di tengah-tengah kita adalah tamu yang istimewa tentu saja. Tidak hanya ngobrol-ngobrol tentang komunitasnya saja, tapi mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kita petik dari obrolan yang insya Allah hari ini akan kita coba laksanakan ya, atau kita lakukan. Kalau misalnya sahabat-sahabat melihat orang-orang yang suka touring-touring atau ikut klub motor, apa yang biasanya muncul di benak sahabat-sahabat sekalian? Biasanya kan ngabring ya, bareng-bareng. Banyak sekali motor yang lewat dalam satu waktu untuk menuju satu tujuan dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita jadi yang naik motornya mungkin asik ya, dan pasti banyak pengalaman-pengalaman yang mengasyikkan ketika perjalanannya. Namun banyak juga orang-orang yang merasa, aduh kok ini banyak motor ngabring dalam satu waktu, asal ada hadirin gitu ya kalau dalam bahasa Sunda. Tapi memang ada sisi lain dari komunitas-komunitas motor yang ada di Indonesia. Ada yang memang tidak hanya jalan-jalan, tidak hanya touring-touring, tapi di perjalanannya pun mereka tetap mengedepankan adab sebagai pengguna jalan, dan juga tidak hanya main-main, tapi ada aktivitas-aktivitas lain seperti bahkan ada sholat duha ketika perjalanan, mampir dulu ke masjid begitu ya. Lalu juga ada momen di mana mereka berhenti di satu titik, lalu pengajian bahkan, dan sampai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ternyata ada ya komunitas motor yang seperti itu, ada ya. Ini salah satunya saja, mungkin di tempat lain juga ada komunitas yang nilainya mirip-mirip, yaitu tidak hanya menyalurkan hobi, namun juga insya Allah menebarkan kebaikan melalui hobi yang dilakukan. Salah satunya yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yaitu Muslim Bikers United atau MBU. Nah, kegiatan-kegiatannya apa saja dan kira-kira ada inspirasi apa yang bisa kita petik? Insya Allah hari ini kita akan coba ngobrol bersama dengan Ketua MBU Chapter Bandung, ada Kang Agustina di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, damang Kang ya? Alhamdulillah. Sehat. Dan dengan atributnya, alhamdulillah. Ini kayaknya mau touring nih. Oh iya, hari Minggu besok kita udah mau touring. Oh, Masya Allah. Kemana nih yang terdekat? Yang terdekat sekarang ini ke Batu Karas. Ke Batu Karas. Batu Karas Pangandaran, terus kemudian nanti akhir bulan ini tanggal 26 kita ada Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Oh. Jadi kalau teman-teman yang punya motor mau gabung dengan kita pawai, iya. Tong elehku ini apa namanya? Viking lah. Viking juga suka ramai kan? Iya. Kita ramaikan Ramadan ini, kita sambut Ramadan dengan penuh keceriaan. Betul ya, dan insya Allah jadi syiar juga ya selama di perjalanan. Ini motor apa aja boleh gabung nih? Boleh, mau cc-nya 150 sampai yang
1.000 juga silakan. Oh, Masya Allah. Bebas. Jadi bagi yang punyanya motor-motor Matic juga kayak Beat, Vario gitu ya. Aduh, nyebut merek nih. Mangga silahkan gabung ya. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau klub motor itu motornya seragam. Kalau ini mah namanya juga United ya. Ya, Siapapun boleh gabung, alhamdulillah. Tapi sebelum ke MBU-nya nih, Kang Agus, mungkin boleh kenalan dulu, Kang Agus. Sebetulnya selain diamanahkan sebagai Ketua Chapter Bandung, aktivitas sehari-harinya sebetulnya apa dan kenapa gabung di MBU ini? ya, ya. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya tinggal di Bandung. Kegiatan sehari-hari saya itu saya sebagai bisnis konsultan. Spesialisasinya di kuliner ya. Kuliner. Jadi itu dari tahun 2010 lah. Karena basic saya dulu saya kerja di McDonald's 12 tahun. Bahkan sempat di Samil juga. Sempat di Syamil juga. Oh, alumni. Alhamdulillah. Dan terus kemudian itu yang core yang saya kerjakan kegiatan nggak sehari-hari sih. Di dalam seminggu ya, dalam sebulan mungkin ada 1 minggu saya mengerjakan itu. Jadi sisanya ada 3 minggu itu berkontribusi lah dengan komunitas bisnis ya di Genpro. Ya. Kebetulan saya juga sekarang pengurus di DPP Genpro ya untuk bisnis rekrutmen, divisi bisnis rekrutmen. Kemudian saya juga punya bisnis agensi digital marketing, ya namanya Lagi Kreatif di Cisaran Kulon, kantornya. Saya sebagai komisaris utama di sana. Terus kemudian saya juga di Yayasan Indonesia Berdaya Sadunia, itu bergerak di pembinaan UMKM. Dan saya juga sebagai bisnis coach untuk UMKM. Saat ini masih, kalau itu sih kontribusi terhadap masyarakat lah. Betul. Dan juga yang terakhir ini saya diamanahi sebagai ketua DKM. Ketua DKM. Saya ketua DKM baru saja kurang lebih sekitar 4 bulan lah. Di masjid kompleks Ya, setempat. di masjid di rumah. Di rumah ya. Ya, di rumah. Alhamdulillah. Terus kemudian beriringnya itu setelah diamanahi jadi ketua chapter, sebulan setelah itu saya jadi diamanahi jadi ketua DKM. Jadi sekarang jadi marbot masjid. Anggota dewan kemakmuran masjid ya. Alhamdulillah. Dan kenapa nih bisa gabung di MBU? Memang suka touring dasarnya atau seperti apa nih? Ya, saya kalau suka touring itu karena orang tua ya. Dulu ketika kecil tuh sering diajak main naik motor tuh ke Tangkuban Perahu, ke Subang. Iya. Jadi mungkin dari situ ya. Dari situ terus kemudian memang dari SMP, SMA itu sudah dikasih kendaraan. Iya. Jadi ya bisa dibilang saya gede di jalan. Gede di jalan. Masya Allah. Cuman belum tahu arahnya kemana ya, biar masih muda lah. Iya. Terus kemudian saya juga pernah ikut salah satu klub atau komunitas motor yang sejenis. Ya kegiatannya seperti itu. Kemudian bertambahnya umur kan berpikir kita mulai masa mau gini-gini terus. Nah itu. Jadi ingin ada kegiatan hobi itu yang tetap bisa membuat kondisi keimanan kita itu tetap terjaga. Komunitas kalau bergaul dengan orang-orang soleh mah itu sudah keharusan. Iya, tentu. Tetapi hobi juga tetap harus jalan. Nah, dengan demikian saya mencari komunitas, akhirnya ketemulah dengan MBU ini. Di mana sebelumnya juga di komunitas yang pemotor sejenis ini yang rajin sholat, yang hanya hura-hura saja ada gitu ya. Terus kemudian yang menyia-nyiakan waktu saja ada. Nah, hanya saya mulai berpikir tuh, sebelumnya itu sering banyak konflik dengan istri. Oh, kenapa? Oh iya, karena touring itu menyita waktu bersama keluarga ya. Keluarga. Iya. Kemudian biayanya juga tidak bisa dibilang murah-murah, iya. Atau misalnya bilang mahal juga relatif gitu ya.
Tapi setelah di MBU ini ya karena kita misinya bukan semata touring. Jadi di MBU ini kita ditanya bensin, waktu, terus kemudian tenaga dan pikiran kita selama kita touring ini ada nilai ibadahnya nggak? Oh iya. Uang yang kita keluarkan itu nanti kan dihisab. Betul. Nih kamu tuh touring nanti misalnya di yaumil akhir tuh pas sebelum masuk ini mau ditanya sama malaikat, kamu sering touring dulu, ini dipakai apa gitu. Masya Allah, iya ya. Itu kan bisa kita, saya touring tuh nyebarin Quran. Betul. Memakmurkan masjid, menginspirasi orang untuk berada di jalan yang baik lah. Kalau disebut benar ya masih relatif, tapi kita anggap ini adalah kegiatan-kegiatan yang baik, yang menurut kita sudah lebih baik lah dari sebelumnya. Betul. Gitu. Kalau mau lebih dalam lagi ya silahkan belajar di syekh-syekh yang memang sudah mumpuni keilmuannya. Begitu. Iya. Kita di MBU ini bagaimana hobi kita ini bernilai pahala. Bernilai pahala. Itu aja sih. Jadi pemaknaan tidak sekedar menghabiskan waktu dengan hal yang kita suka saja, tapi ada misi lebih ya. Ya. Dibandingkan dengan hanya sekedar melakukan hobi, Masya Allah. Nah, sekarang rada geser ke MBU-nya nih. Siap. Kan MBU-nya juga pasti hadir komunitas ini nggak ujug-ujug ya. Ya. Pasti ada sebabnya lah. Kalau istilahnya mah asbabun nuzulnya gitu ya. Ini kenapa bisa hadir dan sebetulnya visi atau misinya sendiri dengan hadirnya MBU ini ingin apa sih dengan member-membernya? Jadi MBU ini sebenarnya komunitas Muslim biker ya. Iya. Ya yang basisnya Muslim. Iya. Yang mereka punya syahwat touring. Iya. Ya. Nah itu banyak sebenarnya, bukan MBU saja. Betul. Banyak. Nah di MBU ini kita sebutnya MBU tuh Muslim Biker United ini adalah wadah untuk menyatukan umat. Bukan memilah-milah umat. Gitu. Kita bersyukur teman-teman member gabung dengan kita ini karena mereka menemukan suasana yang berbeda dengan komunitas motor umumnya. Yeah. Bahkan ada yang dari mantan, ada yang dari XTC juga ada, dari Bringes juga ada. Yang pada hijrah ya? Ya, ngumpul dengan kita gitu. Bahkan polisi juga ada. Polisi juga ada. Tentara juga ada. Ini polisi ikut touring ya? PNS juga ada. Masya Allah. Begitu. Nah, mereka ingin mendapatkan lingkungan yang kondusif atas hijrahnya mereka. Iya. Mereka masuk MBU itu bukan ingin hijrah. Mereka sudah hijrah, tapi mereka ingin menemukan lingkungan yang kondusif buat mereka. Betul. Ya, kalau orang-orang soleh maka ketemunya udah langsung sama ustadz gitu ya. Tapi kalau mereka kan ketemu sama ustadz masih berasanya masih jauh banget. Agak segan gitu Agak ya. segan gitu. Ya. Nah, tapi alhamdulillah di MBU juga banyak ustadz-ustadz. Ya. Banyak ustadz-ustadz dan kemudian cara pendekatan kita juga sama mereka tidak terlalu strict gitu. Ya, tapi tujuan kita di MBU ini, ayo yang sudah mulai mau naik motornya hijrah lah ya, penuh dengan hikmah gitu, ayo dengan kita. Tapi kita juga membuka siapapun boleh masuk. Yeah. Nggak harus motornya cc-nya yang harus gede-gede gitu, atau seragam enggak. Gitu. Bahkan ada yang scale up, yang tadinya motornya cc-nya kecil, sekarang udah naik cc-nya. Di upgrade ya. Kan? Di upgrade. Jadi bukan cuma bisnis yang scale up ya. Iya, motor juga harus scale up. supaya seimbang. Betul. Bahkan kemarin tahun 2020 kita ke Lombok touring 3 motor itu, ada yang cc-nya 150, ada yang cc-nya 125, dan ada yang cc-nya 250. Masya Allah. Sampai ke Lombok. Nyampe juga ya. Naik beat. Allahu Akbar. Luar biasa. Gitu. Yang penting kan bukan jenis motornya, tapi semangat tekadnya yang
untuk apa? Untuk merealisasikan sampai ke tujuan itu kan bukan alat, tapi kita. Betul. Gitu. Wah. Sejauh mana kita punya semangat, punya niat. Iya. Allah makasih jalan. Kasih jalan. Dengan sumber daya seperti apapun, Ya. kalau kita sudah bertekad kuat, Allah bukakan jalannya ya. Kita tinggal contoh, dan itu yang kami lakukan. Bagaimana kami menyusun strategi ketika di bulan Februari itu kami ambil dari kisah Al-Quran sampai ke strategi taktisnya, Kang. Ada ya dalam Quran tuh ya? Ada, Masya tentu saja Allah. dilengkapi dengan baca tafsir, Siroh, tafsir ya. kayak gitu-gitu. Ada. Dan itu yang kemudian kami gunakan untuk di Syamil Group. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang mungkin bagi sebagian orang ini belum ketemu nih kan. Kalau yang namanya hobi biasanya bagi orang-orang tertentu saja yang menemukan ini nih yang bikin asyik. Nah mungkin yang nonton ini juga ada yang bingung. Touring teh apa sih asyiknya gitu ya. Bisa dijelaskan nggak sebetulnya keasyikan dari touring tersebut? Gini ya, touring itu menurut penelitian. Oh ada penelitiannya? Ada penelitian. Bahkan pernah dibahas sama kita touring dengan salah satu ustadz ya. Ayatnya itu adalah fantasiru fil ard. Iya. Bertebaran lah gitu ya di muka bumi gitu. Itu tuh menjadi dasar kita untuk melakukan touring. Karena safar itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Oh begitu ya. Safar itu. Jadi touring ini adalah sarana safar kita. Hanya alat transportasinya menggunakan kendaraan roda 2. Iya. Begitu. Asiknya apa? Apa nggak capek, punggung sakit Ah, dan itu sebagainya? Iya, iya. Jalan ratusan kilometer sampai ke Lombok, bahkan kemarin tahun 2021 akhir kemarin teman-teman ada yang sampai ke titik 0 Aceh. Masya Allah. Itu motornya nggak gede-gede, Beat, terus kemudian ya ada yang 150, ada yang 250, 125 juga ada. Ada 4 motor sampai ke sana. Pulang selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini yang membuat asik itu apa? Karena ketika di perjalanan itu benar-benar kita itu menikmati menikmati alam lah, tadabur alam ya. Tadabur alam. Menikmati ciptaan Allah yang selama ini mungkin kalau naik mobil kan statis ya. Iya. Tapi kalau naik kendaraan roda 2 itu ada, jadi anggota tubuh kita tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan keseimbangan tubuh dalam di tubuh kita ini itu dilatih selama perjalanan tuh untuk tetap terus seimbang. Iya. Kalau naik mobil kan diam aja begini. Iya. Kita ngikutin mobil kan. Betul, betul. Tapi kalau motor itu harus tubuh kita itu merespon untuk menyeimbangkan. Iya. Jadi dia bekerja nggak ada yang seperti berenang. Berenang semua anggota tubuh kita tuh bekerja. Iya. Naik motor pun sama. Dan kalori yang terbakar dalam waktu 1 jam itu sama dengan kita melakukan treadmill, itu terbakar sekitar 300 kalori. Oh, Masya Allah. Ada 1 kalori jam yang ya? terbakar juga ya? Iya. Iya, iya. Karena kan panas. Iya. Ya, terus kemudian semua otot tuh bekerja, Betul. otot tangan, kaki, mata, telinga. Iya. Bahkan kalau misalnya naik motornya ngantuk, itu energinya jauh lebih besar lagi. Oh, begitu ya? Iya. Nah, jadi kalau perjalanan yang membuat asik kita itu ya itu tadi, ya. Terus kemudian kajian ilmiahnya naik motor itu seperti itu, ya, ada kalori yang terbakar, kemudian mengurangi kepikunan, karena semua anggota tubuh itu bekerja. Yeah. Ya. Terus kemudian ya kita bisa tadabbur alam, terus kemudian kita bisa menemukan hal-hal yang bisa melatih emosi kita. Jadi ketika di jalan itu adrenalin tinggi, nafsu tuh wah dinamis ya, dinamis. Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi di situ? Justru itu jadi ladang tarbiyah kita ya, mengendalikan diri ya. Betul. Oh. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak muda dipakai motor di jalan masih kebut-kebut, itu berarti emosinya belum terlatih. Belum ada orang yang mengarahkan. Betul. Kalau ada orang yang mengarahkan, insya Allah. Iya. Dan memang kalau udah di jalan ya kayak gitu ya.
Masya Allah, itu dia ya. Ternyata bagi yang belum pernah merasakan mungkin bisa coba sekali 2 kali ya. Nanti kalau mengalami langsung mungkin Ya gas-gas tipis beda. lah, Gas-gas gitu. tipis lah ya. Sejam, 2 jam jaraknya. Betul. Nah, tadi juga niatkan sambil tadabbur alam ya. Masya Allah. Nah, tentang komunitas motor nih. Tadi sempat saya prolog dan memang ini adalah anggapan umum ya. Banyak orang yang merasakan kondisi yang seperti itu ketika ada komunitas motor yang lagi ngabring, touring gitu ya. Ada beberapa pengguna jalan yang merasa, wah kurang nyaman nih dan lain-lain. Bagi Kang Agus sendiri sebagai member dari MBU melihat fenomena kayak gitu gimana pendapatnya? Intinya begini, dalam kita melakukan sebuah aktivitas itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Gitu. Bisa jadi mereka yang melakukan seperti itu karena ya hanya ingin menyalurkan di mana sih manusia yang nggak ingin senang gitu. Iya. Ingin menyalurkan kesenangannya. Bahkan manusia itu relatif semuanya ingin bebas. Iya. Tidak terkungkung dengan aturan. Gitu. Merdeka lah. Merdeka. Gitu ya. Merdeka gitu. Iya. Bahkan kemerdekaannya itu bisa jadi kalau tidak diatur akan merugikan pihak lain. Nah, dengan fenomena yang seperti itu, ya karena itu tadi balik lagi di jalan itu adrenalinnya luar biasa. Betul. Ya. Terus kemudian gangguan-gangguan syaiton rajimnya itu. Syaiton rajimnya ya. Masya Allah. Jadi kalau ini ada malaikat di kanan dan di kiri itu, yang di kiri itu jauh lebih banyak kayaknya. Subhanallah. Iya. Karena yang di kanan ini kalau kembali lagi, dia akan baik di jalan itu ketika dia punya dasar keimanan. Iya. Dasar keimanan, akidahnya bagus, insya Allah di jalan mah. Ya, karena di MBU kita merumuskan ada MBU kafah. MBU kafah. MBU keseluruhan. Iya, keseluruhan. Jadi kalau jadi MBU itu harus yang pertama dia harus rajin baca. Harus membaca. Baca aturan, baca kebijakan di komunitas dan sumber-sumber lain lah. Yeah. Membaca, penuhi otak kita dengan safety. Ya, dengan safety ya. Dengan safety riding tuh seperti apa? Yeah. Karena kita jalan sendiri maupun group riding itu pasti akan melibatkan lingkungan di sekitar. Yeah. Sendiri mah tidak terlalu banyak, walaupun resikonya hanya sendiri. Tapi kalau sudah rombongan, group riding, itu harus kompak. Kalau nggak kompak, ini jadi masalah di jalan. Iya. Bisa jadi itu jadi ajang kebut-kebutan tuh, antar member sendiri. Saling salib ya? Saling salib, karena ingin menunjukkan kebolehan, skillnya. Nah, itu ada itu. Nah, itu harus diatur. Makanya yang pertama adalah rajin baca. Itu harus baca. Jadi membaca, memperdalam ilmu, apakah itu ilmu tentang safety riding maupun yang paling utama adalah mengikuti kajian-kajian untuk mempertebal keimanan dan keistiqomahan kita dalam akidah kita. Itu. Yang kedua, right. Harus benar. Amalannya harus benar. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah behaviornya akan terimplementasikan. Minimalnya, dia teringat, jadi kalau naik motor itu nggak cukup naik motor terus pakai sendal, harus dilihat sisi keamanannya. Helmnya harus SNI, ya, atau standar DOT. Nggak harus mahal. Sekarang mah yang murah-murah juga, tapi jangan terlalu murah lah. Ya, jangan terlalu murah. Karena ini kepala kita ini aset harganya yang sangat berharga ya. Aset yang sangat berharga. Kalau cuma pakai helm yang setengah begini, apalagi pakai helm proyek ya. Iya, jangan pakai helm batok ya kalau naik motor. Helm mahal itu bukan berarti dia nyaman lah. Iya. Kenyamanan, terus kemudian keamanan juga, melindungi aset kita yang paling besar. Jaket, sepatu harus semata kaki. Ya. Terus kemudian alat pelindung lainnya, jas hujan dan lain sebagainya. Motor juga dipersiapkan. Jadi sebelum berangkat kita cek dulu, itu ada istilahnya ada T-clock. T-clock itu ada tire, ban yang harus dicek,
ya, terus kemudian ada apa namanya ada T-clock sebentar, Iya, tire. clutch tuh mesin ya, Mhm. mesin harus dalam kondisi baik, terus kemudian oil, light, Mhm. ya, terus kemudian Tadi lampu ya, light ya. ya satu lagi saya lupa lah. Nah, nanti Gitu. kita simpan dulu aja ya. Nanti Satu PR lagi. ya, atau cari aja nanti di YouTube, di Google apa itu T-clock ya. Clock ya. Itu kegiatan yang harus sebelum dilakukan. Jadi selama perjalanan itu ya harus aman. Mhm, Dan pasti. juga jangan merugikan atau mengganggu member yang lainnya Betul. atau pengguna yang lain. Ini baru 2 ya. Tadi Ya. ada read terus write. Satu lagi ya. Satu lagi, Nanti kita simpan dulu ya. siap. Kita simpan dulu supaya pada penasaran nih teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kita harus jeda dulu. Tapi insya Allah di segmen yang kedua kita akan lebih dalam lagi nih tentang kegiatan-kegiatan dari MBU. Dan kira-kira dari kegiatan itu ada insight apa nih yang bisa kita petik. Dan mudah-mudahan juga menginspirasi sahabat-sahabat yang juga suka touring ya. Tetap bersama kami di Syamil TV. Kami akan hadir kembali di segmen yang kedua.